Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini GSP hadir di makam Syekh Muhammad Idris yang ada di sekitar bantaran Kali Cisadane, Tangerang. Dan alhamdulillah para GSP, barusan saya sama Pak Kiai, maaf Pak Ustadz, nama siapa? Pak Dali. Pak Ustadz Dali ya. Tadi sudah berziarah ke makam beliau dan makam-makam yang lainnya. Dan di sini saya informasikan bahwa penelusuran observasi gaib, misteri, terutama religi pada bulan Ramadan ini, GSP hadir di makam-makam. Dan malam hari ini saya sudah ketemu oleh Pak Dali ya. Bapak Ustadz Dali yang sebagai apa di sini Pak Yai? Bukan kuncan lah, sama sebagai pembersih aja udah, Oh, iya, pengurus iya, makam ini aja lah, pengurus. Iya. Pak Ustadz Dali, saya tanya, ini beliau sebenarnya siapa Pak Yai? Syekh Muhammad Idris itu siapa? Turun apa dari Serang, dari Banten. Dari Banten, ya. Mesti sila bilang apa nama turunan Arab yang bilang. Oh, keturunan Arab ya? Iya. Dulunya. Iya. Dulu para GSP, saya dan Mas Tukul Arwana di Mister Tukul Jalan-Jalan sudah pernah ziarah di sini dan observasi di Kali Cisadane. Sudah beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu. Dan memang banyak misteri. Dan di sini, di makam ini, beliau adalah yang babat alas Tangerang ya, termasuk Kali Cisadane. Katanya beliau ini yang suka menundukkan sosok-sosok aktor di Kali Cisadane waktu itu, Pak Yai, bener nggak? Mungkin kan, ya. Saya nggak tahu saya ke situnya mah. Cuma bilang kalau buaya putih itu anak buahnya, kalau ada binatang kayak naga itu ular besar, katanya anak buahnya. Gitu. Katanya kalau ada orang yang kelelep di Kali Cisadane terus hilang, wasilah beliau saya suka bawa gitu. Oh iya, ceritanya gimana Pak? Pada sore itu waktu di kali ini Cisadane, Kali Cisadane ada ya. ceritanya ya orang kejebur. Oh kecebur. Iya kali akhirnya nggak timbul lagi. Oh nggak timbul lagi, Ya, terus? nggak tahu mah anak buahnya ini lagi ngetin itu apa makanya apa mayit itulah. Alhamdulillah saya jarang ke sini. Ziarah tawasul, terus? Tawasul bahwa itu anak buahnya ngituin. Alhamdulillah saya tawasul ini insya Allah nanti saya timbulin lagi. Alhamdulillah timbul, cuma udah meninggal. Oh timbul. Berarti perintah beliau gitu? Iya. Berarti gini para GSP, kata Pak Ustadz Dali, ketika ada orang kecebur, orang kentir, ya hanyut di Kali Cisadane, kan nggak ketemu tuh. Nah, beliau ini langsung ziarah, tawasul, mohon pertolongan Allah lewat doa-doa, termasuk karomah dari Syekh Muhammad Idris, terus timbul, muncullah. Tapi ada yang hidup nggak waktu itu Pak ya? Pak Kiai, Pak Ustadz? Ada lah. Ada yang juga hidup ya? Cuman kalau yang hidupnya itu yang ngeliat itu mayit itu dia itu jatuh di kali ini. Akhirnya ngeliat orang itu banyak ngeliat, saya kasihan. Akhirnya keluarga dia minta tolong ke saya. Iya. Mari. Iya. Saya alhamdulillah saya jarain tuh menurut timbul lah. Tapi timbulnya meninggal. Iya. Kata masyarakat beliau ini Syekh Muhammad Idris yang menundukkan sosok buaya putih. Iya betul. Ini sering nggak warga sini dinampakin sosok buaya putih? Jarang. Jarang sekali ya. Tapi pernah muncul kan? Muncul
besar ya, Mas. Besar. Saya ngelihat waktu sekali-kalinya. Oh, Pak Ustadz juga ngelihat. Ngelihat dulunya. Gedenya kayak gimana Pak Ustadz? Emang perahu lah, panjang. Panjang gitu? Iya. Kan berapa saya nggak tahu, udah lupa lah namanya. Terus hilang Pak Ustadz? Hilang lagi. Pak Ustadz kan sering pembersih-bersih di sini. Iya. Nah, pernah nggak ditemui nama beliau Pak Ustadz? Belum pernah saya mah. Kalau mimpi? Mimpi udah sekali-kali. Oh, gimana? Sosoknya seperti apa beliau? Jangkung kecil tuh ya. Sorban putih semua. Sorban putih semua. Tuh ada kerisnya. Oh, ada keris? Iya, kayak mereka keris ya. Oh, keris di sini gitu? Iya. Terus pakai apa ini? Udeng-udeng Udeng putih? putih. Sama pakai apa, bawa bambu. Tongkatnya tongkat bambu hijau. Tongkat bambu hijau. Itu dulu nggak ada lagi. Pak Ustadz juga pernah melihat tongkatnya beliau? Ya, ngelihat cuma bayangan, seperti bayangan lah. Di mana Pak Ustadz? Itu ada Enggak, waktu itu ngelihat di mana? Di sini? di sini. Oh, di sini Pak Rakes. Boleh saya buka Pak Ustadz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Latiyar. Assalamualaikum. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika saya buka apa namanya ini? Selambu ya. Seperti ada bisikan gaib harus diutamakan dan selalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pesan gaib yang saya terima Pak Yai, Pak Ustadz. Benar begitu Pak Yai? Bisa sedikit ya Pak. Ya seperti itu? Iya. Masya Allah. Nggak ada sambungan rekayasa sama beliau. Ternyata Pak Ustadz juga dikasih ijazah gaib seperti itu Pak Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Pak Ustadz, kan Pak Ustadz kan pernah ditemuin, dinampakin tongkat. Pernah nggak Pak Ustadz tuh mungkin maaf ya ngambil atau nggak berani? Nggak berani. Warnanya apa Pak Ustadz? Hijau. Hijau. Ya. Betul apa enggak gitu aja. Nah, Itu semana itu Pak Ustadz? ya, Tinggi. tinggi. Warna hijau mengkilat gitu Pak? Iya. Pak Ustadz kan pernah ditemuin lewat mimpi. Pernah lihat tongkatnya beliau yang warna hijau. Terus pernah nemu apa lagi Pak Ustadz? Nemu barang itu. Bogor. Oh, Bogor. Oh, mana ini? Ya. Masya Allah. Subhanallah. Ini temu di mana Pak Ustadz? Tahu tuh ada gitu? Tahu saya mau nyapuin, itu tahu nggak ada. Tahu tuh ada ini? Cuma bungkus sama plastik. Ajaib, Masya Allah, para GSP. Tahun berapa Pak Ustadz? Kita lupa setahunnya itu. Ini kuno banget loh. Bogor ini ya? Bogor. Saya nggak tahu namanya itu Bogor apa, saya ingat. Boleh dibuka Pak Ustadz? Boleh. Loh, kuno banget nih. Ini berabad-abad ini. Masya Allah. Boleh tak buka ini Pak Ustadz? Boleh. Loh, ada isinya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkilat. Boleh? Boleh pegang. Subhanallah. Boleh saya buka Pak Ustadz? Buka. Wangi. Subhanallah.
Batu merah delima. Masya Allah. Getar loh. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah tahu namanya belum Pak Kiai? Belum tahu namanya. Cuman namanya gitu aja, saya cuma nggak tahu batu merah, cuma merah aja saya mah nggak tahu buat namanya. Tadi barusan ada suara di kanan, Ki Ageng Panembahan. Oh, Ki Ageng Panembahan baru tahu. Wallahu alam ya. Iya. Cuman saya dapat nama itu. Dan ini saya yakini memang merah delima. Batu merah delima. Namanya Ki Ageng Panembahan. Ki Ageng Panembahan. Ini asli dari sini. Asli dari sini. Aneh para GSP. Masya Allah. Di salah satu makam yang Bahu Rekso Kota Tangerang, terutama di Kali Cisadane, ya, ditemukan dua benda misterius Bogor dan udah berabad-abad, ratusan tahun yang lalu. Ini nih kerajaannya masih ada simbol-simbol kerajaannya nih. Ya, ini tanpa rekayasa nggih Pak Yai nggih, Ya. Pak Ustadz. Ada di sini, hadir sendiri, muncul sendiri dengan tiba-tiba, dan di dalamnya ada mustika batu merah delima Ki Ageng Panembahan. Bisa ditelusuri ya, Ki Ageng Panembahan itu siapa dan kenapa bisa hadir di sini, atau memang bukan Ki Ageng Panembahan itu siapa, tapi intinya namanya batu mustika ini. Masya Allah. Astagfirullah. Pak Yai, mohon maaf. Di makam ini ada makam siapa lagi selain beliau? Aki Saman. Aki Saman di sebelah kanan itu. Iya, putih itu. Oh, putih sono. Iya. Terus yang di belakang ini Pak Yai? Istrinya. Istri beliau. Ibu Nera. Sudah kuduga. Ketika saya ziarah tadi, ini istri beliau. Namanya siapa Pak Yai? Ibu Nera. Ibu Nera. Iya. Masya Allah. Dan saya lihat dari para GSP ya, di lingkungan sini, di sekitar sini itu sebenarnya ada benteng yang membentengi kekuatan spiritual para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz yang dimakamkan di sini, dan juga para santri-santrinya. Karena kota Tangerang terkenal kota santri sebenarnya, kota ulama. Ini ya, mohon maaf, beliau ini adalah, kita itu nampak tilas ya di sini itu. Karena dulu ini itu ya hutan belantara gitu Iya, Pak. betul. Ya bener Pak Yanggi. Iya betul, belantara. Ada kali yang nggak jelas, akhirnya mengalir ke salah satu tempat yaitu Kali Cisadane. Yang memang itu sebenarnya tempat yang paling angker di Tangerang ya, Kali Cisadane. Ya mohon maaf, kalau nggak ada ulama-ulama yang wafat di sini, dimakamkan di sini, Kali Cisadane itu sudah jadi apa? Itu kumpulan para hantu-hantu, para jin, para setan iblis di situ yang dibuang, Iya betul. ya, di pintu 10 itu para buang sengkolo, para buang istilahnya balak, sial dan sebagainya, termasuk pusaka-pusaka yang negatif dibuang situ, termasuk mayit. Dan ada tumbal juga ketika terjadi pembangunan struktur Di Kali Cisadane. Kali Cisadane atau jembatan Cisadane. pintu 10 Pak. Iya betul. Pak ya, bisa dikisahkan waktu itu gimana itu? Kisah pintu 10 waktu terjadi pembangunan itu. Kan tahun 1900
27 itu pembangunannya Pak Yai nggih. Belum ada. Pak Yai belum lahir nggih. Itu ya. bisa diceritakan sedikit tentang kisah Kali Cisadane Pak Yai. Kali Cisadane itu katanya ya, iya. dari orang tua saya itu saat itu banyak macam korban gitu, dari mana-mana gitu bikin itu. Kan soal ke situ saya nggak tahu lah. Betul apa enggaknya saya nggak tahu lah. Pak Yai. Nah, ketika Pak Yai dapat pusaka Bogor 2 dari beliau ditaruh di sini dan mustika merah delima, itu dibawa pulang. Nah, tadi kan dibawa ke sini nih. Iya. Itu terjadi apa di rumah Pak Yai? Nggak ada apa-apa sih. Atau mungkin wah, nggak ada. Biasa aja lah. Biasa aja. Iya, betul. Tapi ini barang unik Pak Yai. Kata yang apa? Saya bawa ini barang ini ke orang ngerti lah. Apa katanya Pak? Jangan ditunjukin barang ini, takut ada orang yang mau katanya. Jangan ditunjukin. Iya, jangan ditunjukin. Maka saya berarti cuma saya aja yang tahu ini Pak. Tahu ya. Masya Allah, ini penghargaan nih buat GSP. Nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu. Ini para penonton nggak ada tahu. Nggak tahu. Ini kalau nggak GSP sini nggak dikasih tahu nih. Nggak tahu. Ini keuntungan buat netizen yang nonton GSP Rono Rene Ricut, ya. Sampai segitunya GSP menggali sejarah peristiwa, ya, yang terjadi di masyarakat, terutama terjadi di makam Syekh Muhammad Idris yang terjadi kepada Pak Ustadz Dali. Ya ini contohnya nih para GSP ini. Nih. Dan mustika merah. Masya Allah. Subhanallah. Mungkin banyak cerita lagi di sini ya. Dari narasumber yang mungkin ada di sekitar kita yang menemukan sesuatu dan sebagainya. Pasti penasaran dan juga GSP mau observasi ke tempat-tempat yang lain, terutama tempat-tempat misteri di sekitar Kali Cisadane. Terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel GSP Rono Rene Ricut. Pak Yai, terima kasih atas informasinya, semoga berkah. Amin. Oke, para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.